Shalom sahabat terang hidup yang saya sapa dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu tentang membangun keluarga yang kuat dalam Kristus. Mendasari itu saya akan membaca satu ayat dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang berikan rumahnya di atas batu. Nah, ini ayat yang sangat penting yang diajarkan Yesus kepada para murid dan juga pendengar pada waktu Yesus berkhotbah di bukit. Ini khotbah di bukit tentang prinsip kehidupan yang kuat dalam mengikuti Dia, dalam iman kepada Kristus. Nah, untuk konteks membangun keluarga yang kuat dalam Kristus, ada 3 pelajaran yang saya sampaikan lewat teks ini, yaitu pertama bahwa kita harus mendengar apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Perkataan Yesus, firman Tuhan yang diungkapkan Yesus menjadi pegangan kita yang pertama. Yesus katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Nah, bagaimana kita mendengar? Kita bangun lebih pagi untuk membaca Alkitab. Kita tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi, supaya waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa lebih panjang. Kalau kita kesulitan, kita baca malam saja supaya tidak terburu-buru membacanya. Di tengah-tengah persoalan rumah tangga, kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, di saat-saat terakhir dari hari-hari terakhir, ada begitu banyak masalah yang terjadi. Alkitab mengatakan bahwa iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia melakukan berbagai macam cara untuk bisa menipu, mengelabui banyak orang, bahkan orang percaya, sehingga ikut-ikut terpengaruh pada proses penyesatan itu. Sehingga kita harus kuat. Nah, kekuatan kita pertama dalam membangun kehidupan pribadi, tapi juga dalam konteks rumah tangga, ialah kita mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Ada banyak konflik, apakah itu ekonomi, apakah itu sakit penyakit, apakah itu menyangkut juga pekerjaan, usaha, bisnis. Beberapa orang mengalami tekanan dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan sehari-hari, urusan anak-anak. Apalagi kalau kita mengalami kesulitan dalam hal permodalan misalnya, atau bisnis yang mengalami krisis, atau kita mengalami PHK misalnya, itu jauh lebih rumit. Nah, bagaimana kita membangun suatu kehidupan yang kuat? Dengarlah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman itu terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita bagi jalanku dan menuntun kita untuk melewati jalan yang meskipun sulit situasinya, kita bisa melewati jalan itu dengan baik. Dan Yesus menjadi teladan untuk hal itu. Ketika dia dicobai di padang gurun, Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Dan kita menggunakan hal yang sama untuk membangun kehidupan kita, baik personal, tapi juga komunitas kita dalam keluarga kita. Hal yang kedua yang penting ialah bahwa Yesus mengatakan supaya kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau tidak, maka kita hanya mengetahui teori saja. Kita hanya mengetahui apa yang kita baca, tetapi kita tidak melakukan prakteknya atau aplikasinya menjadi nol. Dengan perkataan lain, Tuhan ingin supaya kita satu sisi mendengar firman Tuhan, mendengar baik-baik firman Tuhan, mengerti betul apa yang Tuhan sampaikan, tetapi selanjutnya ialah kita sungguh-sungguh setia untuk melakukan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada, dalam konteks apapun Tuhan menempatkan kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang bersaksi. Kita bisa menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi kita mempraktekkan. Nah, banyak sekali masalah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya karena mereka mungkin adalah orang-orang yang aktivis. Mereka melakukan banyak sekali kegiatan, mungkin di sekitar gereja atau persekutuan doa atau hal-hal yang lain. Tetapi yang kelemahannya ialah, kekurangannya ialah firman Tuhan tidak diaplikasi dalam kehidupan hari-hari. Ini menumbuhkan polemik dalam kehidupan kita. Satu sisi seolah-olah kita tahu banyak. Kalau kita mengajar bagus, kita berkhotbah it's okay, cara berbicaranya begitu meyakinkan dan seterusnya. Tetapi ketika diperhadapkan oleh apa yang disebut dengan penerapannya, aplikasinya, nah di situ kita mengalami krisis. Nah, polemik seperti ini kita lihat juga pada kehidupan orang-orang Farisi di zaman Yesus. Yesus harus menegur mereka dengan keras karena mereka mengajar orang banyak, tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Seperti ahli Taurat, mereka banyak tahu tentang firman Allah, kebenaran Allah, tapi prakteknya sama sekali buruk. Nah, Musa dipanggil Tuhan untuk mengajar umat Tuhan 40 tahun lamanya, untuk supaya mereka itu bisa
mendengar firman Tuhan. Mereka bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka mulai mempraktekkan dimanapun Tuhan membawa mereka. Dan Musa harus menegaskan itu bahwa ketika mereka melakukan firman Tuhan, itulah kehidupan mereka. Ini sangat penting buat mereka. Ini bukan sesuatu yang bersifat suplemen buat mereka. Ini bukan sesuatu yang bersifat opsional buat mereka. Tapi ini merupakan satu keharusan, satu kemutlakan yang penting bagi kehidupan mereka. Sehingga Musa di akhir hidupnya mengatakan bahwa firman yang diajarkan itu bukan perkataan manusia, tapi itu perkataan Allah, dan itu hidup mereka sendiri. Sehingga mengabaikan itu sama aja mereka sedang menciptakan krisis yang entah bagaimana, berkepanjangan yang tidak ada juntrungannya. Nah, banyak krisis yang lahir, banyak godaan yang bertebaran di setiap sisi perjalanan kehidupan kita. Karena kita hanya menghafal, kita hanya tahu teoritik firman Tuhan, tapi kita tidak menerapkannya. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengar firman-Ku dan melakukannya. Nah, melakukan firman Tuhan adalah poin kedua untuk membangun kehidupan keluarga yang kuat dalam Kristus. Kata kunci yang ketiga ialah konsistensi untuk melakukan prinsip yang pertama, mendengar firman Tuhan Yesus dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya mengutip satu nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 saya baca, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Tuhan di Kolose supaya mereka konsisten dengan iman mereka. Mereka sudah dalam Kristus, biarlah mereka bertumbuh dalam Kristus, menjadi dewasa, menjadi matang, sehingga mereka tidak labil. Nah, ketika orang percaya tidak stabil atau labil, maka dia gampang sekali untuk berpikir secara emosional, terlalu terpengaruh oleh desakan situatif, sehingga dia tidak melihat dengan jernih dan rasional prinsip-prinsip mana yang harus digunakan ketika menghadapi sebuah masalah. Atau kadang-kadang hidup ini muncul ada berbagai goncangan, ada shock di mana-mana, dan shock masa depan itu selalu hadir secara tidak pernah kita duga. Tetapi kita punya prinsip yang kuat. Nah, orang yang konsisten mendengar firman Allah dan konsisten melakukan firman Allah, dia itu akan bertumbuh menjadi dewasa, menjadi matang, dan menjadi stabil. Kenapa? Dia akan melihat dengan jernih setiap persoalan. Dengan rigid sekali dia coba memahami sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat, tapi juga dalam konteks pribadi dan rumah tangganya. Sehingga mereka bisa menemukan akar masalah. Oh, ini masalahnya. Ini esensi masalahnya. Jadi tidak kemana-mana. Membaca satu persoalan dengan tepat sekali sudah menyelesaikan 50% sebenarnya masalah kita. Nah, ketika kita menemukan akar masalah, masalah sudah selesai 50%. Tinggal solusinya. Nah, orang yang matang karena dia selalu mendengar firman Tuhan, dibangun pagi, baca Alkitab, dan disiplin sebagai seorang murid Kristus, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mengaplikasikan, menerapkan itu dalam kehidupan hari-hari, maka dia bertumbuh menjadi dewasa. Nah, ketika konsistensi seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang kuat itu bukan tidak punya masalah. Yesus katakan di sini bahwa banjir akan datang, air melanda di mana-mana, angin bisa menerpa, menimpa kita, oke? Tetapi kita kuat. Jadi orang yang kuat bukan orang yang sepi dari masalah, bukan orang yang tanpa masalah. Hidup mana yang tidak punya masalah? Setiap orang punya masalah dengan derajat berbeda-beda. Tetapi orang yang kuat dalam Kristus karena selalu mendengar firman Tuhan, dia selalu melakukan firman Tuhan dan konsisten untuk melakukan kedua prinsip itu, maka dia bisa bukan hanya saja bertambah teguh imannya, dia bertambah belajar waktu ke waktu untuk setiap persoalan hidup dia, tapi kemudian dia juga punya kualitas hidup yang baik, sehingga dimanapun dia berada, dia bisa menjadi saksi Yesus yang hidup, sehingga orang lain melihat kehidupan dia, bisa belajar banyak hal dari kehidupan dia. Kalau tidak banyak hal, ada beberapa hal yang penting dalam hidup ini yang bisa dipetik dari kehidupan orang yang kuat dalam Kristus. Di situasi sekarang di mana PSBB masih tetap diberlakukan, kita berdoa supaya kita bisa melewati ini dengan baik. Kita berdoa untuk pemerintah bisa mengatur semua dengan baik dan rakyat juga mendukung untuk kebaikan kita bersama. Ada banyak krisis yang terjadi termasuk ekonomi. Beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang sakit, beberapa orang yang kemudian meninggal dunia karena corona. Tetapi kita berdoa supaya kita selalu sehat. Protokoler yang diberlakukan oleh pemerintah untuk COVID-19, biar itu menjadi
menjadi bagian dari kehidupan kita hari-hari. Karena kita tidak mungkin tidak mengikutinya, karena itu untuk kebaikan kita juga. Kita harus menjaga kebersihan sebaik mungkin, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, social distance kita jaga, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, seringkali ini menimbulkan rasa tidak aman, stres, tekanan, dan orang menjadi takut, menjadi cemas. Mengapa? Karena serba ya mungkin orang tidak terbiasa dengan hal seperti ini begitu mendadak. Tapi beberapa bulan kita mengalami ini seharusnya membuat kita lebih arif, kita lebih siap untuk menyesuaikan, adaptasi dengan semua yang terjadi. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa belajar banyak hal. Nah, Yesus mengatakan kepada kita bahwa kalaupun hujan itu datang, banjir itu datang, angin melanda rumah itu saya gambarkan sebagai sebuah rentetan persoalan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita bagi siapa saja, termasuk orang beriman. Beberapa orang kehilangan pekerjaan dan menjadi sulit untuk kehidupan hari. Itu adalah bagian dari banjir, hujan, badai, angin, dan semua itu. Itu bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi dengan prinsip yang saya jelaskan hari ini, bahwa kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan sungguh-sungguh firman Tuhan, dan konsisten dengan hal itu, maka kita akan melewati ini dengan baik. Kenapa? Yesus katakan dia akan kuat. Dia tidak akan roboh walaupun kuatnya goncangan yang datang, walaupun besarnya badai yang menerpa, dia akan kuat. Mengapa? Dasarnya kuat. Mengapa? Karena dasar itu tidak akan bergoncang oleh masalah-masalah eksternal atau internal. Tetapi orang yang bodoh menurut Yesus adalah orang yang sekalipun dengar firman Tuhan mengabaikan, apalagi melakukan. Dan mereka memilih jalan hidup mereka sendiri. Apa yang terjadi? Yesus mengatakan mereka lah orang yang ibaratnya mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai datang, angin datang, banjir datang, maka rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita sebaliknya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita konsisten sebagai orang percaya atas prinsip itu, maka kita percaya bahwa sebesar apapun badai, sekuat apapun tekanan yang menekan kita, kita bisa keluar menjadi pemenang. Kita bisa mengatasi itu bersama Kristus, dan kita bisa tetap menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kesulitan, sehingga orang lain melihat bahwa ada jalan keluar untuk setiap persoalan. Kita boleh jatuh, kita bangun lagi, kita gagal, kita berusaha lagi. Tangan Yesus selalu menopang kita. Dan apa yang terjadi? Kita bisa menjadi terang di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, dan nama Yesus dimasyhurkan di setiap perjalanan kita. Saya mengucapkan kepada sahabat Terang Hidup, Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua.